Bab 584. Setelah Wira selesai bicara, Danu memanggil dua orang untuk diam-diam meninggalkan tim. Orang ini sangat hati-hati. Jadi, Danu berencana untuk beraksi secara diam-diam kali ini karena orang ini kabur terakhir kali. Sekelompok orang melanjutkan perjalanan. Sekitar 4 jam kemudian, Danu kembali dengan menunggangi kuda dan membawa seorang pria yang sudah pingsan. "Kak Wira, aku sudah menangkapnya. Dia cukup licik sehingga sulit ditangkap," ucap Danu. Dia tertawa dan melempar orang ini ke tanah. Orang yang diikat ini langsung bangun setelah dilempar. "Kalian, lepaskan aku. Beraninya kalian menangkapku. Benar-benar cari mati," ujar orang itu. Dia berniat mengancam semua orang. Wira tahu bahwa orang ini mempunyai kemampuan yang hebat. Levon adalah putra Raja Fazana, jadi orang ini pasti berhubungan dengan Raja Fazana. Wira mendengus dan berkata, "Oh, iya." Kemudian, Wira mengeluarkan senapan dan menembak kaki orang ini. Peluru menembus kaki orang tersebut dan darah mengalir. Orang itu pun berteriak histeris, "Wira, kami gak akan melepaskanmu karena kamu membunuh Wolfie. Sebaiknya, kamu lepaskan aku. Kalau enggak, kamu akan menerima konsekuensi yang berat." Kedua mata orang itu memerah dan dia menatap Wira lekat-lekat. Dia benar-benar ingin menghabisi Wira. Kemudian, Wira mendengus dan menyahut, "Aku paling gak takut dengan ancaman. Lagi pula, apa salahnya aku membunuh anak pemberontak?" Begitu Wira melontarkan perkataan ini, orang itu seketika memelotot. Tentu saja, dia mengerti maksud ucapan Wira. Tiba-tiba, Mandra menghampiri Wira dan melirik orang ini sekilas. Mandra berbisik kepada Wira, "Kak Wira, aku kenal dengan orang ini. Namanya Abdar, dia itu pemimpin kedua dari Desa Angindra di kota pusat pemerintahan Roino. Desa Angindra merupakan markas kelompok bandit terbesar di kota pusat pemerintahan Roino dan mereka sangat hebat." Wira memang sudah menebaknya sejak awal. Bahkan, Levon yang menjadi bandit juga diinstruksikan oleh Raja Fazana. Abdar yang berniat jahat pasti sedang menunggu kesempatan. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Wira. Dia hanya tahu satu hal, yaitu dia tidak akan melepaskan orang yang menyinggungnya. Hanya saja, Mandra mengenal Abdar, jadi hal ini cukup membuat Wira penasaran. Kemudian, Wira bertanya, "Mandra, kenapa kamu begitu familiar dengan Abdar?" Mendengar pertanyaan Wira, Mandra baru menjelaskan, "Kak Wira, aku juga bandit di kota pusat pemerintahan Roino dan punya bawahan sekitar 400 orang." Wira sama sekali tidak terkejut, dia hanya mengangguk. Wira memandang Abdar dan bertanya, "Katakan, apa yang direncanakan penyokongmu itu?" Kamu gak berhak tahu," seru Abdar dengan sinis. Setelah itu, dia melanjutkan, "Aku sudah menyampaikan kabar kepada pemimpin utama kami. Jadi, sebaiknya kamu lepaskan aku. Kalau enggak, kalian gak akan mampu melawan pemimpin utama kami." Abdar menambahkan, "Aku sarankan kamu, jangan mencelakai diri sendiri. Desa Angindra jauh lebih kuat dari Ngarai Naga Biru." Wira menggeleng dan tersenyum setelah mendengar ucapan Abdar. Dia berujar, "Ada orang yang selalu mengungkit tentang penyokongnya saat hampir mati. Tapi, sebenarnya cara ini salah." Abdar tertegun, dia tidak mengerti alasan Wira berkata seperti ini. Abdar bertanya, "Apa maksudmu?" Wira menjawab dengan datar, "Maksudnya, bagaimana kamu bisa tahu aku pasti takut dengan Desa Angindra?" Selesai bicara, Wira mengangkat senapan dan menembak Abdar tanpa ragu sedikitpun. Mandra kaget melihat sifat Wira yang begitu tegas. Jika orang lain yang mendengar tentang Desa Angindra, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Bab 585. Namun, Wira bukan orang biasa. Dia bahkan bisa menjatuhkan seorang prefektur. Tentu saja, Desa Angindra sama sekali tidak ada apa-apanya bagi Wira. Selingan ini bukan masalah besar bagi Wira. Setelah membunuh Abdar, Wira juga tidak peduli. Mengenal Desa Angindra, jika mereka berani menyinggungnya, Wira pasti akan membuat Desa Angindra mengalami perombakan secara besar-besaran. Rombongan Wira melanjutkan perjalanan mereka. Setelah menempuh perjalanan selama setengah hari, mereka hampir sampai di kota pusat pemerintahan Roino. Danu berucap, "Kak Wira, kita akan sampai di kota pusat pemerintahan Roino setelah menempuh perjalanan 50 km lagi. Selain itu, kita cukup dekat dengan Desa Angindra, jadi sebaiknya kita berhati-hati."
Wira mengangguk dan rombongan mereka pun melanjutkan perjalanan. Beberapa saat yang lalu, di desa Anindra, Fawaz Gifari yang merupakan pemimpin utama tempat ini mencibir saat membaca surat. Dia berkata, "Wira, dia membunuh Wolfi dari Ngarai Naga Biru. Beraninya dia datang ke kota pusat pemerintahan Roino, menarik sekali." Kemudian, Fawaz melanjutkan, "Abdar bilang Wira sangat kaya. Bagaimana pendapat kalian?" Dia menyipitkan matanya. Meskipun berkata seperti itu, sebenarnya Fawaz sudah yakin Wira pasti akan mati. Alasannya karena Wira sudah membunuh Levon yang merupakan anak tuannya. Beberapa pemimpin desa Anindra lain yang duduk di bawah saling bertatapan. Tiba-tiba, pemimpin ketiga desa Anindra yang bernama Haidar Mahija angkat bicara, "Kak Fawaz, Wira pasti cukup hebat karena mampu memusnahkan Ngarai Naga Biru. Kudengar, pemimpin utama Ngarai Naga Biru sudah diganti dan dia nggak berani melawan Wira. Bahkan, mereka bekerja sama dengan membayar uang jalan dan saling mendapatkan keuntungan." Haidar melanjutkan perkataannya, "Menurutku, bagaimana kalau kita juga bekerja sama dengan Wira? Bagaimanapun, Wira itu pebisnis. Seharusnya, dia nggak akan menolaknya." Namun, ada yang menentang pendapat Haidar. Pemimpin keempat yang bernama Kamaluddin Rafiki menggebrak meja dan menimpali, "Untuk apa kita bekerja sama dengannya? Memangnya uang jalan bisa sebanyak apa? Lebih baik kita tangkap Wira dan suruh dia tebus dengan uang. Setidaknya, kita bisa mendapatkan ratusan juta gabak. Uang yang kita dapatkan dari hasil pemerasan sama banyaknya dengan uang jalan yang dibayar Wira selama 10 tahun. Bukankah ini lebih menguntungkan?" lanjut Kamaluddin. Pemimpin lain juga menyetujui saran Kamaluddin, "Benar, Kak Fawaz. Menurutku, ini juga ide bagus. Dengan begini, desa Anindra akan makin terkenal. Kalau kita bisa menghabisi Wira yang mampu membunuh bandit di Ngarai Naga Biru, bukankah semua orang akan menganggap kita hebat?" Sementara itu, Haidar tidak menyangka saudara-saudaranya ini ternyata begitu picik. Meskipun bandit di Ngarai Naga Biru tidak sehebat desa Anindra, Haidar pernah mendengar bahwa Wolfi sangat hebat dan merupakan ahli bela diri. Selain itu, bawahan Wolfi juga mempunyai kemampuan bertarung yang kuat. Namun, mereka semua malah dihabisi oleh Wira. Sudah jelas Wira bukan orang biasa. Jika berselisih dengan Wira, takutnya akan terjadi masalah besar. Saat ini, pemimpin keenam yang bernama Ehsan Lais tiba-tiba berujar, "Kak Fawaz, bagaimana kalau kita berpura-pura meminta Wira datang ke desa Anindra untuk membahas masalah kerjasama? Setelah melihat sikapnya, kita baru membuat keputusan. Bagaimana menurut kalian?" Begitu perkataan ini dilontarkan, beberapa pemimpin pun sama-sama mengangguk. Dengan demikian, mereka sudah mempersiapkan rencana cadangan. "Oke, segera turun gunung untuk menyambut Wira," perintah Fawaz. Seketika, para bandit desa Anindra pun berangkat. Kala ini, rombongan Wira kebetulan melewati jalan di desa Anindra. Danu berkata dengan ekspresi masam, "Kak Wira, ada yang mengadang di depan. Kelihatannya ada sekitar 2.000 orang." Pramana terkejut begitu mendengar ucapan Danu, lalu menimpali, "Paman Wira, mereka pasti bandit dari desa Anindra. Apa kita perlu memutar jalan?" Walaupun rombongan Wira berjumlah ratusan orang dan mempunyai kemampuan yang hebat, mereka tidak mungkin sanggup melawan kelompok bandit yang beranggotakan 2.000 orang. Namun, Wira malah tertawa dan menyahut, "Kalian cari tempat untuk istirahat dan tunggu aku di sini. Danu, kamu ikut aku." Bab 586. Semua orang sangat panik setelah mendengar perkataan Wira. Desa Anindra adalah tempat yang berbahaya, tetapi Wira malah mau membawa Danu untuk mendatangi tempat itu. Bukankah itu sama dengan cari mati? "Kak Wira, kita sudah membunuh Abdar. Sekalipun bandit di desa Anindra nggak tahu, takutnya Abdar sudah memberitahu Fawaz kabar tentang kedatangan kita. Bagaimana kalau kamu terancam bahaya setelah pergi ke sana?" kata Mandra. Mandra adalah orang yang paling memahami desa Anindra. Fawaz juga merupakan sosok yang cukup hebat. Kalau tidak, Fawaz juga tidak mungkin mampu mengumpulkan begitu banyak bandit dan menguasai gunung. "Iya, Paman Wira, sebaiknya kita putar jalan saja. Paling-paling perjalanan kita hanya terulur beberapa hari," bujuk Pramana yang cemas. Namun, Wira malah menggeleng. Desa Anindra berbeda dengan markas bandit lain karena di dalamnya ada anggota Raja Fazana. Sementara itu, Raja Fazana sudah menyimpan dendam kepada Wira. Bagaimanapun,
Wira telah membunuh putranya, mana mungkin Raja Fazana akan melepaskan Wira. Abdar sudah melaporkan kabar kedatangan Wira kepada Fawaz. Kalaupun memutar jalan, Wira tetap tidak bisa terlepas dari incaran bandit desa Angindrah. Lagi pula, Wira tidak suka menghindari masalah. Wira berusaha menenangkan semua orang, "Nggak masalah. Kalian cari tempat istirahat, aku akan segera kembali." Selesai bicara, Wira menunggangi kuda dan pergi bersama Danu. Mandra dan Pramana tidak tahu apa yang direncanakan Wira. Apa Wira berencana menggunakan kepandaiannya dalam berbicara untuk membujuk bandit desa Angindrah? Mereka semua adalah orang jahat, mana mungkin mereka bersedia mendengar perkataan Wira. Di sisi lain, Fawaz dan beberapa pemimpin desa Angindrah membawa ribuan anggota mengadang di jalur masuk. Tak lama kemudian, para bandit ini melihat 2 ekor kuda berpacu ke tempat mereka. "2 orang?" tanya Fawaz. Dia tertegun sejenak, lalu melanjutkan, "Apa itu Wira dan bawahannya? Bukannya Abdar bilang anggota mereka ada ratusan orang?" Kamaluddin tertawa terbahak-bahak dan menyahut, "Siapa peduli? Kalau benar-benar Wira yang datang, tentu saja lebih baik. Kita langsung tangkap dia dan suruh dia kembali untuk mengambil uang sendirian." Haidar dan pemimpin kelima yang bernama Barok Cahit saling bertatapan. Mereka juga kebingungan. Pada saat ini, Wira dan Danu sudah sampai di depan ribuan bandit itu. Wira tersenyum dan memperkenalkan diri, "Apa kalian semua dari desa Angindrah?" "Namaku Wira." "Apa dia benar-benar Wira?" "Hahaha, apa bocah ini bodoh. Dia bahkan berani datang meski hanya berdua." "Kak Fawaz, bagaimana kalau sekarang kita langsung tangkap dia?" tanya Kamaluddin. Fawaz tentu saja menyetujui saran Kamaluddin, tetapi Haidar dan Barok segera membujuk, "Kak Fawaz, Wira ini agak licik. Lebih baik kita berhati-hati. Kita undang dia naik gunung dulu, nanti baru buat keputusan lagi." Fawaz mempertimbangkannya sejenak dan tidak menolak saran mereka berdua. Walaupun Fawaz ingin segera membalas dendam Wolfi, saran Haidar dan Barok tidak boleh diabaikan. "Hahaha, ternyata Tuan Wahyudi yang datang. Sudah lama aku ingin bertemu denganmu. Aku pemimpin utama desa Angindrah, namaku Fawaz. Sebagai tuan rumah, aku mempersilakan tuan untuk naik gunung." Selesai bicara, Danu berbisik kepada Wira, "Kak Wira, kurasa itu jebakan." Wira yang sama sekali tidak peduli menimpali, "Nggak masalah. Kamu lihat saja nanti." Kemudian, Wira berkata kepada Fawaz, "Oke. Tentu saja aku akan menerima undangan Pak Fawaz. Silakan." "Oke, silakan," ujar Fawaz yang sangat senang. Dia segera memimpin jalan. Segerombolan orang itu berbondong-bondong naik gunung. Pramana dan lainnya yang berada di kejauhan melihat situasi ini, mereka sangat khawatir. Mandra bertanya, "Bagaimana ini? Mereka sudah naik gunung." Bab 587. Mereka naik gunung. "Gimana nih?" ujar Mandra dengan cemas. Pramana mengernyit, tetapi akhirnya berkata, "Paman Wira selalu punya perhitungan yang akurat. Karena Paman Wira nggak bilang apa-apa, kita cari tempat dan tunggu saja dia kembali." Pada saat yang sama, Fawaz dan yang lainnya langsung menyiapkan berbagai hidangan dan minuman di aula pertemuan desa Angindrah. Mereka tampak benar-benar ingin menjamu Wira. "Hahaha, Tuan Wahyudi, aku sudah lama mendengar tentang semua prestasimu. Saat bertemu langsung sekarang, aku bisa lihat kalau kamu memang luar biasa," ujar Fawaz berpura-pura gembira sambil mengangkat gelas anggurnya tinggi-tinggi. Wira menyahut sambil tersenyum, "Kak Fawaz, kamu nggak mungkin mengajakku naik gunung hanya supaya aku bisa mencicipi makanan lezat desa Angindrah, bukan?" Begitu kata-kata ini terlontar, suasana di aula pertemuan tiba-tiba berubah tegang. Fawaz pun tersenyum dan meletakkan gelas anggurnya, lalu berkata, "Tuan Wahyudi, kamu memang sangat jeli. Baiklah, aku belak-belakan saja. Kami semua sudah berdiskusi dan mencapai 2 keputusan. Pertama, bunuh dan rampok. Kami adalah bandit gunung. Tanpa perlu dijelaskan terlalu banyak, pasti Tuan Wahyudi bisa memahaminya, bukan?" Wira mengangguk dan berujar, "Tentu saja. Gimana dengan keputusan kedua?" Fawaz menyesap anggurnya, lalu menjawab, "Yang kedua adalah kerjasama. Kudengar kerjasama antara Tuan Wahyudi dan Ngarai Naga Biru berjalan dengan lancar. Memang bagus kalau bisa bekerja sama. Tapi, aku ingin tahu, Ketua Fawaz, keputusan mana yang kamu ajukan?" tanya Wira sambil tersenyum.
Fawaz tidak menyangka Wira akan bertanya terang-terangan begitu, tetapi dia juga tidak berniat menyembunyikannya. Bagaimanapun, ini adalah desa Angindrah. Anak buahnya memenuhi tempat ini. Fawaz tentu saja tidak memandang serius Wira yang hanya datang berdua dengan Danu. Meskipun Danu yang berdiri di belakang Wira terasa sangat berbahaya, Fawaz bisa memanggil semua saudara-saudaranya untuk membunuh keduanya dengan mudah. Jadi, Fawaz menjawab dengan santai, "Aku nggak suka hal yang merepotkan, aku sukanya yang instan, jadi." Saat Fawaz berkata sampai sini, ekspresi Danu langsung menegang. Pedang Treksa sudah siap di genggamannya. Begitu ya, tapi, aku penasaran, apa ketua Fawaz ini tertarik dengan uangku, ataukah ingin membalas dendam Wolfie, ujar Wira dengan tenang. Ekspresi Fawaz seketika menegang, dia memicingkan matanya menatap Wira, seolah-olah ingin menyelami dirinya. "Tuan Wahyudi, apa maksud ucapanmu ini?" tanya Fawaz. Dia merasa Wira adalah orang yang cerdas, jadi dia pasti mengucapkan kata-kata ini dengan maksud tertentu. Mungkinkah Wira mengetahui identitas asli Wolfie? Wira tampak acuh tak acuh. Dia mengambil gelas anggur dan menyesapnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Kalau tujuanmu adalah uang, itu nggak masalah. Aku punya banyak uang dan cara untuk membuat kalian kaya. Tapi, kalau kamu bermaksud membalas dendam Wolfie, ini masalah nyawa. Masalah ini, nggak bisa diselesaikan dengan uang." Ketua lainnya tentu saja menginginkan uang. Mereka semua punya perhitungan masing-masing. Kamaluddin adalah pria kasar dengan jalan pikiran sederhana. Dia hanya ingin memeras uang Wira. Sementara itu, Haidar dan Barok lebih berpikiran panjang. Bisa mendapatkan uang dari Wira adalah hal bagus. Namun, jika mereka benar-benar menyinggung Wira, mereka takut akan menerima balas dendam dari semua anak buahnya. Selain mencemaskan kemampuan Wira yang mampu menundukkan Ngarai Naga Biru, mereka juga khawatir akan menjadi musuh Ngarai Naga Biru jika Wira dihabisi di sini. Fawaz menarik napas dalam-dalam, lalu kembali pura-pura polos dengan berujar, "Tuan Wahyudi, aku nggak ngerti apa perbedaan antara keduanya." Wira memandang Fawaz sambil tersenyum setengah hati, lalu berkata, "Ketua Fawaz, kamu masih nggak mau terus terang." Bab 588. Ekspresi Fawaz berubah drastis mendengar ucapan Wira. Kini, dia yakin bahwa Wira sudah mengetahui identitas asli Levon. Saat ini, Haidar si ketua ketiga buru-buru berkata, "Tuan Wahyudi salah paham. Kami memang mengenal Wolfie, tapi kami nggak punya hubungan yang begitu baik dengannya. Kini, dia juga sudah mati, nggak perlu mengungkitnya lagi. Aku lebih ingin mendengar cara Tuan Wahyudi membuat kami kaya." Barok si ketua kelima juga sependapat. Dia berkata, "Tuan Wahyudi, kuharap kamu bisa mengajari kami." Lantaran kedua orang itu sudah bilang begitu, Kamaluddin hanya menggaruk kepalanya dan tidak banyak bicara. Lagi pula, dia hanya ingin mendapat banyak uang. Entah itu dengan cara merampok atau yang lainnya, dia tidak peduli. Selama itu menguntungkannya, itu tidak masalah. Namun, Fawaz memandang Haidar dan Barok dengan suasana hati muram. Jika Wira benar-benar bisa memberikan metode yang bagus, dia akan kesulitan membunuh Wira. Akhirnya, Fawaz mendengus dan berkata, "Sudahlah. Tuan Wahyudi, kami orang-orang desa Angindrah nggak pandai berbisnis, lupakan sajalah." Setelah itu, Fawaz meminta anak buahnya untuk mencari sebuah kamar pribadi bagi Wira, lalu juga menyuruh Danu untuk kembali dan mengumpulkan uang. Mendengar Fawaz langsung membuat keputusan, ekspresi Haidar dan Barok sontak berubah. "Kak, ini kurang baik. Kita bahkan belum mendengar strategi dari Tuan Wahyudi untuk membuat kita kaya," keluh Haidar. "Iya, Kak, gimana kalau kita coba dengar saran Tuan Wahyudi dulu," timpal Barok. Namun, Fawaz langsung membentak, "Aku ini ketua pertamanya. Kenapa kalian berdua ingin memberontak?" Haidar dan Barok tidak menyangka Fawaz akan begitu marah. Sebenarnya ada apa dengannya? Mendadak, Wira tertawa dan berkata, "Ketua Fawaz, sepertinya kamu sudah lelah berpura-pura. Sejak awal, kamu sudah berniat membunuhku. Biarpun aku memberimu banyak uang, kamu tetap akan membunuhku, kan?" Semua orang selain Fawaz tampak bingung mendengar ucapan Wira ini. Barok buru-buru berkata, "Tuan Wahyudi, kami memang bandit dan menginginkan uangmu. Tapi, apa gunanya kami membunuhmu? Toh nggak ada dendam di antara kita. Di antara kita memang nggak ada dendam,
Tapi Fawaz dan Abdar menaruh dendam padaku, balas Wira. Kata-kata ini membuat mereka makin terkejut. Maksudnya, tanya Haidar. Wira pun menjelaskan secara perlahan, alasannya sederhana, itu karena aku membunuh Wolfi alias Levon. Kalian mungkin nggak tahu, Levon adalah putra Fazana. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi beberapa orang di sana langsung berubah. Raja Fazana adalah sosok hebat yang hampir menaklukkan kerajaan pada masa jayanya. Dia merupakan idola para ketua bandit ini. Dahulu, Fazana menduduki 3 provinsi dan sangat berpengaruh. Sayangnya, pemberontakannya berakhir dengan kegagalan. Jika tidak, dia mungkin sudah menjadi raja. Setelah dikalahkan, jejak Fazana juga menghilang. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Wira berujar, biarpun Fazana ini sosok yang hebat, dia adalah pengkhianat. Sampai sekarang, kerajaan Nuala masih berdiri tegak. Saat ini, istana mungkin bisa menoleransi kalian, para bandit. Bahkan, istana mungkin akan menutup sebelah mata kalaupun kalian menguasai satu wilayah. Tapi, istana nggak akan pernah mengampuni Fazana. Siapapun yang memiliki koneksi dengannya akan dicap sebagai pemberontak, tambah Wira. Begitu mendengar ucapan Wira, ekspresi Kamaluddin, Haidar, dan Barok seketika berubah drastis. Mereka tentu saja memahami maksud kata-kata Wira. Bab 589. Meski bandit dikecam oleh istana, jika tidak membuat masalah, para bandit tetap bisa menduduki satu wilayah dan menjadi penguasa setempat. Namun, beda halnya dengan Raja Fazana. Siapapun yang berhubungan dengannya akan ditangkap dan dibunuh oleh istana. Haidar mulai curiga dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Wahyudi, apa maksudmu?" Sangat sederhana. Ketua pertama dan ketua kedua kalian adalah anak buah Fazana. Ada lagi, Abdar sudah aku bunuh. Aku berani datang ke desa Angindra secara pribadi karena ingin memberi kalian jalan keluar, jawab Wira dengan ekspresi tenang. Segala sesuatu sudah diperhitungkan masak-masak olehnya. Apa? Ekspresi Kamaluddin, Haidar, dan Barok berubah drastis. Mereka langsung memandang Fawaz dengan tidak percaya. Haidar dan Barok langsung berdiri dan berseru dengan marah. "Kak, ada apa ini? Kami butuh penjelasan." "Iya, kita sudah susah payah bertahan sampai sekarang. Biarpun Raja Fazana itu sosok hebat yang hampir mengubah dunia, masanya sudah lewat. Kalau kita berhubungan dengan dia, kita akan celaka." "Kak, kamu bermaksud menipu kami?" "Iya." Fawaz memicingkan matanya menatap Wira. Kini, dia mengerti alasan Wira berani datang ke sini secara pribadi. Dia berujar, "Wira, tak kusangka kamu begitu pintar. Sepertinya aku benar-benar nggak bisa membiarkanmu hidup. Bukan hanya karena kamu membunuh Levon, tapi juga karena kamu terlalu pintar. Kalau bukan teman, orang sepertimu hanya bisa disingkirkan. Semuanya, cepat masuk," teriak Fawaz dengan marah sambil menghunus pedang panjangnya. Para anak buah yang berada di luar langsung menerjang masuk dengan heboh. "Kak, sebelum memberi penjelasan, kamu sudah mau menyerang." Haidar, Barok, dan bahkan Kamaluddin tampak terkejut. Fawaz berkata, "Ambisi Raja Fazana belum mati, dia pasti akan kembali berkuasa di masa depan. Kalau kalian mengabdi pada Raja Fazana bersamaku, kalian bisa menikmati kejayaan dan kemakmuran yang tak ada habisnya. Cuma Wira yang tahu soal masalah ini. Kalau kita membunuhnya, rahasia ini nggak akan bocor. Pilihan ada di tangan kalian. Kalau kalian menolak mengabdi pada Raja Fazana, aku akan menghabisi kalian juga." Tambah Fawaz sambil menyipitkan matanya yang memancarkan niat membunuh. Saat ini, Wira mengeluarkan sebuah senapan dan memainkannya sambil berkata, "Dari mana kamu tahu kalau aku nggak membocorkan rahasia ini? Aku sudah berpesan pada anak buahku. Kalau aku nggak turun gunung besok, istana akan menerima laporan tentang desa Angindra yang berkomplot dengan Fazana dan mencoba untuk merebut kembali kekuasaan. Kalian nggak perlu mengkhawatirkan apa istana akan percaya atau enggak. Sekalipun mereka nggak percaya, mereka tetap akan bertindak. Lagian, aku juga punya bukti. Levon dan Abdar sama-sama dibunuh olehku, ada surat-surat dari kalian di antara barang-barang mereka," tambah Wira. Kemudian, Wira berkata lagi, "Sekarang, aku akan memberi kalian pilihan. Bekerja samalah denganku, aku akan membuat desa Angindra kaya. Setelah itu, kalian bisa menggunakan uang sebagai sarana untuk berhubungan baik dengan istana. Kelak,
Kalian gak perlu hidup dalam kekhawatiran lagi. Tawaran Wira menggugah hati beberapa ketua bandit ini. Namun, mereka ragu-ragu karena Fawaz ada di sini. Mereka tidak akan bisa mengalahkannya dengan begitu mudah. Hahaha, Wira, berani betul kamu bicara begitu di depanku. Biarpun ada 5 ketua di desa Angindra, sebagian besar anak buah berada di bawah komandoku dan Abdar. Kalian gak akan bisa mengalahkanku dalam pertarungan, ujar Fawaz dengan angkuh. Mendengar itu, Wira mendengus dan berkata, siapa bilang aku mau bertarung denganmu? Membunuhmu itu perkara mudah. Dor.